Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasannya kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 6. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Pertanyaan pertama adalah, apa saja sih faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa? Kita lihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, bahwa yang dimaksud dengan persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan atau serikat. Sementara pengertian kesatuan berarti perihal satu keesaan, sifat tunggal atau satuan. Kemudian persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Selain itu, dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan RI adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik, dan sebagainya. Berbicara tentang faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa, berikut ini ada beberapa faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI itu sendiri. Satu diantaranya adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua adalah ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian yang keempat adalah Sangsaka Merah Putih. Kelima, lambang negara Garuda Pancasila. Keenam, proklamasi 17 Agustus 1945. Ketujuh, Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selain itu juga faktor pendorong yang lainnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satu diantaranya adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia atau nasionalisme. Yang ketiga, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara atau patriotisme. Selain faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa, kita berbicara juga tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, bahwa kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi. Yang kedua, geografis. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya terjadi. Kemudian yang ketiga, sikap primordialisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dibanding kelompok lainnya. Yang keempat, munculnya gejala etnosentrisme, sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Kelima, melemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Keenam, pembangunan tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Demikian tadi penjelasan singkat tentang faktor pendukung dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka berikutnya adalah ada tugas individu seperti biasa untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana bisa memahami tentang materi tadi. Adapun pertanyaannya adalah, yang pertama, mengapa persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankan? Jelaskan menurut pendapat Anda atau kalian. Yang kedua, sebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan
istilah nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keempat, mengapa kita harus menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Silakan kalian kerjakan di buku tugas, kemudian hasilnya seperti biasa dikirim ke grup tugas dan jangan lupa difoto terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.